Guys, tambah seru persaingan di dunia robot dari berbagai macam studio. Dari yang mulai unlicensed sampai yang licensed ternyata nggak mau kalah. Kalau kemarin kita unboxing Optimus Prime buatan unlicensed yang bisa muter-muter kemudian nyala LED-nya pakai magnet. Ini nggak mau kalah. Guys, studio license Pacific Rim. Ini adalah brown box-nya. Legendary license-nya, depannya cuma Pacific Rim, dia itu beratnya ternyata 2,9 kilo. Bersih, kurang lebih mungkin 2 kiloan lah. Belakangnya logo dari studionya. Sekeren apa dia? Apakah unlicensed bisa bersaing dengan license? Kita bakalan sama-sama buktikan, friends. Karena unboxing robot canggih, lakik banget adalah kenikmatan yang hakiki. Mamen, wih, harganya kurang lebih 4 jutaan. Lebih mahal karena dia bayar license resmi. Yang pengen tanya ready stock, kalian bisa langsung PM IG-nya di @blackprime_toys. Tetangga gua daerah Mekarwangi, Bandung. Box artnya Crimson Typhoon. 3 pilot dead, mati, dihajar kaiju. Ciri khasnya warna merah, tangannya 3, bisa muter guys, sebagai gerigi untuk menggorok leher kaiju. Alih-alih menggorok malah dia yang dicapluk kaiju. Tapi keren lah, warna merah, bulking, gede banget, high tech, full LED. Matanya nyala, denger-denger ini katanya nggak mau kalah dari yang unlicensed, dia udah menerapkan remote. Cuman ekspektasi gue tinggi, gue berharap muter-muter senjata tangannya itu semuanya udah pakai remote. Semoga, friends. Depannya, tampilannya diambil langsung dari action figurnya. Yes, ini action figure karena dia tuh bisa digerak-gerakin dan full artikulasi. Kalau yang nggak bisa gerak itu statue, jangan salah guys. Crimson Typhoon, gambar depannya ini kayaknya logo studionya kali ya. Gue belum tahu ini studionya apa, friends. Pinggirnya Crimson Typhoon juga, belakangnya nampak kelihatan dia full LED. Kemudian ada product information pakai bahasa Mandarin. Oh, ini ada nih, Shanghai 15 plus. Jadi mohon maaf nih adik-adik, belum boleh beli ya, kecuali anak sultan minta papa beliin 15 plus. Hai, nah kita prosotin. Oh, mamen, keren. Kenapa? Karena dari packaging aja dia itu udah pakai styrofoam. Oke, nggak pakai blister yang tipis-tipis nasi kuning itu udah enggak guys. Memang ada sih blister penutup di bawah untuk menutupi base-nya. Kita dapat base-nya yang lumayan gede, full LED. Keren ya, kalau figur dapat base-nya kita pajang display di lemari pasti lebih kelihatan premium daripada action figure yang nggak punya base-nya. Depannya baru sih Crimson Typhoon-nya. Ini yang gue seneng dari license. Kita dikasih gimmick-gimmicknya gitulah supaya berasa lebih premium. Yang pertama adalah secari kertas. Kita dapat efek-efek turbonya, nyala LED, disimpan di belakang punggungnya kayak jetpack. Kemudian base-nya kita pakai baterai juga. Ada kayak semacam mini LED-nya yang bisa untuk menyorot dari si Crimson Typhoon-nya, guys. Udah gitu, manual book-nya berwarna lumayan, begini aja kan bisa jadi collectible ya. Jadi bener-bener keren lah. Legendary Crimson Typhoon, dalamnya, wih, edan. Bener kan LED-nya, dia pakai remote. Kemudian artikulasinya, batas-batas maksimalnya segimana, tangannya, muter-muter geriginya. Terakhir yang dikasih adalah kertas, gimmick-gimmick license juga. Ini by the way kayaknya sih nggak unlimited ya, nggak limited ya. Jadi ini, wih, Infinity Studio guys, gue baru tahu loh. Dia kan bisa bikin statue life size bust tuh, Infinity Studio. Dia bikin lini baru action figure men, belakangnya ada kode serinya. Hah? Ada apa ini? Apakah dunia perstatuan sedang tidak baik-baik saja? Sampai studio besar Infinity pun bikin action figure guys. Nggak apa-apa lah, mungkin lagi bosen kali ya. Nah ini lihat nih, ini cara bukanya rada annoying karena blisternya dia ditempel ke si styrofoamnya. Ini kalau gua cutter pasti styrofoamnya bakal merudul guys. Ini kan ada aneh ya. Oh,
Harusnya sih mungkin jangan pakai blister ya. Kudunya penutupnya pakai penutup dari styrofoam juga. Iya kudu pelan-pelan mens. Muntah styrofoamnya mau dudul coy. Nah. Cimeng. Cimeng itu cuma orang Sunda yang tahu arti cimeng. Pertama kita dikasih blister, kemudian ini tangannya, kemudian, ada nameplate-nya juga, and then ada ini buat soket-soket baterainya, dan terakhir adalah untuk si base-nya. Wah, ini bener-bener baru, men. Ini bener-bener baru, guys. Cimeng 2 kali. Tangannya, tangan geriginya, udah ya. Terakhir si Odin. Gelo robotnya gede pisan, men. Beda sih. License sama yang unlicensed, first impressionnya memang beda, guys. Ini apa ya? Di tangan itu legit, coy. Gak ada yang gocrak, engselnya pakem, kokoh, berat juga. Beda memang sih. Harganya juga beda, guys. Ya, cobain hala. Wah, besi, men. Ya. Ini kalau spinner, coy. Ini adalah base-nya dengan diameter kurang lebih 25-30 cm lah. Dan konsepnya itu ini mekanik banget, robot banget. Sebenarnya kalau Pacific Rim bagi gue pribadi lebih cocok kalau dia diorama ya, lautan gitu kan, gedung-gedung. Ini lebih berasa jadi kayak Transformer sih sebenarnya. Bahannya plastik tapi menarik karena di tengah-tengahnya ini nih yang lebih ngedov dia itu adalah besi. Dengan tujuan nanti kan kakinya si Crimson itu dia ada magnetnya. Nah, ini nggak ada tiangnya, guys. Jadi supaya dia berdiri kokoh dikasih magnet. Jadi apel sukuna jeung besna. Baliknya, oke, lumayan rapi, full painted juga, efek-efek weathering logam-logam yang udah mulai karatan. Nah, kemudian kita dikasih lampu sorot nih, menarik nih. Lampu sorotnya nanti bakalan gua kasih lihat cara dia pakein baterainya. Knowingnya kita nggak dikasih baterai, modal sendiri. Yang menariknya karena ini base-nya ya. Nah, ini base-nya nih. Dia kita colok di bawah sini, jadi seolah-olah kayak mini lampu sorot gitulah. Kalau Pacific Rim kan di hangernya itu suka ada lampunya, guys. Nah, ini nih. Jadi dia nyala nanti, men. Next partnya adalah 3 buah efek turbo buat nanti di jetpacknya. Ini menarik karena biasanya dikasihnya itu kan agak lentur ya, agak fleksibel dari bahan karet. Nah, ini bahannya benar-benar full plastik yang cukup padat dan keras dan tajam, coy. Wow. Ini adalah weapon utama dari si Crimson Typhoon. Dia kan badai gitu ya. Jadi ini si spinner ini bagaikan badai, guys. Dan ini dia besi. Semuanya ini besi nih. Jadi benar-benar unsur tajamnya itu lebih berasa, men. Tapi tetap detailnya sih luar biasa ya. Di tengahnya ada kayak repulsornya. Iron Man dong. Kemudian armor telapak tangannya dia warna merah. Cat merahnya bagus, dia nggak terlalu ngedove, nggak terlalu glossy, di tengah-tengah gitulah. Dengan aksen ada sedikit putihnya, tapi ini nggak ada watermark vinilnya. Jadi belum ada tulisannya belum kelihatan. Dan ini muternya itu bener-bener smooth, coy. Tuh, gue putar sedikit, dia langsung muternya tajam banget, men. Nah, keren ya. Cuman saya memang ini manual deh. Jadi ini nggak pakai baterai buat muterin si geriginya. Tangan satunya lagi dari si Crimson Typhoon. Oke, lihat. Ini yang gue maksudkan dengan warna cat yang nggak lebay, tapi natural. Dia tuh ada sedikit efek-efek weathering kasar buat menciptakan unsur realistis, tapi nggak terlalu ekstrim. Karena kalau ekstrim jatuhnya battle damage, kayak mainan rusak, coy. Gue sih kurang seneng. Gue senangnya dalam proporsi yang pas. Dan ini kata gue sih pas banget. Menciptakan kematangan di dalam ngecatnya, guys. License itu memang nggak sembarangan. Dia kan kudu bayar izin, dia kudu serah terima, revisi, serah terima lagi sampai akhirnya final baru dibikin action figurnya. Dan ini kalau gue perhatikan bahan diecast-nya cukup banyak. Karena buat sebelah tangan begini doang, ini bobotnya cukup berat, guys. Nggak cuman engselnya doang yang diecast, tapi daleman ininya pun gue rasa juga ada bagian-bagian dari diecast-nya juga. Ada kayak semacam tuas sistem mekanismenya, armor merahnya juga keren. Di sini baru ada sedikit vinil-vinilnya, ujung-ujungnya ada sedikit efek-efek karat-karat gitu. Ada sistem pembuangan exhaustnya kayak jaring-jaring kawat gitu, men. Kemudian di sini ada gerigi-geriginya, ada aksen dari warna kuningnya juga. Ini ada caution panasnya juga. Di sini lebih berasa damage-nya. Gue seneng kalau robot itu detail-detail begininya nih. Nah, ini kalau kita bosan, dia full artikulasi by the way ya.
Tuh, ini bisa gerak-gerak juga guys. Tangannya ada 4. Ini kalau kita bosen, kita bisa berubah pakai si gerigi yang tadi. Masangnya gampang, tinggal kita cabut. Udah gitu, pentolannya tinggal kita nancelep. Nah, terakhir sebelum ke action figurnya dikasih nameplate Pacific Rim. Ini muncul di foil gold sehingga mengkilap efeknya. Nah, ini buat nempel nanti di base-nya Pacific Rim-nya. Yo my friends, ini dia action figurnya Crimson Typhoon asal China dengan pilot 3 orang, si Tan, si Hu sama si Jin. Udah dead ketika kaiju menyerang Hong Kong, ini diutus guys. Oke, gede juga, size-nya kurang lebih tingginya 35 cm lah. Kita bakalan lihat detailnya dulu. Kepalanya memang ciri khasnya si Crimson Typhoon, dia tuh nggak kayak robot ya, nggak ada antenanya, dia tuh lebih kayak center raksasa guys. Mungkin yang gold ini kayak matanya kali ya. Ini moncongnya kayak mulut dan hidung, tapi ini tujuannya lebih ke penerangan gitu kan. Ini center untuk ke laut gitu men, supaya dia nggak jatuh coy. Oh ini baterai guys. Makanya kita bisa buka di pinggirnya. Kalau kita perhatikan di sini ada kayak semacam tulisan China yang nggak ngerti apa, mungkin Crimson Typhoon kali ya. Kemudian di lehernya ini sistem mekanismenya juga lumayan detail banget. Ke bodinya ini spektakuler. Gue baru tahu ya, ternyata tangan kiri sama kanan beda men. Nggak cuma shouldernya doang, tapi sampai ke bicep, tricep, forearmnya juga beda men. Kalau yang kanan, ini kanan kan, dia tuh lengannya lebih terekspos ya, lebih kurus dan lebih panjang-panjang. Cuman yang tangan sebelah kiri, nah di sebelah shouldernya ini ada armor yang cukup gede dengan aksen dari gambar China khas gitulah. Ada aksen-aksen titik-titiknya, memberikan nuansa dia lebih seger, fresh aja. Ada frame-nya, dikasih sedikit aksen dari warna gold-nya juga. Kemudian bicepnya yang ini lebih gede, oke? Karena mungkin dia, oh ini keren nih. Nanti tangan sebelah kirinya, dia ada gimmick-gimmick yang bisa kita mainin men. Lihat, sistem pegasnya juga sadis banget ya. Backpack-nya, ini ada 3 turbo, sama ada watermark vinyl XXXX juga. Ini Mandarin juga. Kemudian antenanya di belakang sini kalau si Typhoon ya. Kita ke diafragma bagian bawahnya, ternyata dia langsing ya. Jadi dadanya gede, pinggangnya langsing coy. Dia lebih terekspos, nggak ada armor merahnya, jadi lebih ke warna abu-abu tua gitu dengan lining dari goldnya. Punggungnya juga sama, dia terekspos. Oh muncul lagi nih gambar si dewa-dewa China gitu kali ya. Kalau kita perhatikan robot-robot pada umumnya, pasti tulang punggungnya itu ya you know lah. Tapi ini si Crimson beda. Jadi robotnya kayak nggak terlalu gagah gitu ya. Bentuknya lebih ke lucu sih. Pahanya menggede lagi dia, full armor. Kalau kakinya warna merah. Sebelah kiri sama sebelah kanan hiasannya beda. Karena di paha kanan ini ada tulisan kanji lagi. Pinggirnya ada sistem pembuangan exhaustnya juga. Efek weathering di kaki lebih berasa kotornya daripada di bodinya friends. Ini shockbreaker gitu ya. Per-pernya juga terekspos, dalamnya sistem mekanisme karena armor pahanya kebuka sedikit, lututnya, kemudian ke betisnya. Di sini lebih banyak lining-lining tegasnya. Yang menarik lagi karena di tulang keringnya sampai ke kakinya ini mengecil lagi men. Ada pegas yang gue yakin nanti bakalan bisa main. Patunya juga keren. Ke belakangnya ini lebih banyak yang hitam-hitamnya. Turbonya. Ini berat loh asli. Pegang sebelah tangan lumayan kesangan gue guys. Jadi dia nggak kaleng-kaleng sih. Ini berasa lebih kokoh. Feel-nya tuh lebih mantep gitu ya. Karena ini action figure, kita bakalan cek dulu artikulasinya. Kepalanya, oke, dia bisa ke bawah. Ya, ala-ala lampu sorot lah. Hati-hati sama jambangnya. Tapi yang menarik karena kepalanya, ini bisa kita tarik sedikit. Nah, yang memungkinkan kita bisa lebih punya artikulasi yang agak enak. Cuma dia nggak bisa noleh ke samping gitu, nggak bisa. Maksudnya gini nggak bisa dia. Ini tangannya juga agak annoying sedikit. Kenapa? Karena dia trapeziusnya nggak bisa kita tarik guys. Nggak bisa tuh. Jadi dia nggak bisa ke depan, ke belakang itu nggak bisa deh. Kayak gini-gini dia nggak bisa nih. Nah, dia cuma bisa muter 360 derajat doang. Kemudian ke samping, lencang depan, ke samping lagi. Kemudian ankle-nya, elbow-nya dia double join. Wih, ininya nih lihat nih. Main guys, pegasnya kalau kita tutup dia ketutup tuh. Tangan sebelah kirinya pun nggak ada trapeziusnya. Jadi kita nggak bisa tarik dia. Oh, shoulder-nya bisa dibuka. Kemudian sama kudunya ini juga double join. Nah, kayak gini ya. Ini tipe ankle yang padat banget. Kemudian ke diafragmanya, dia bisa bungkuk. Maksimal dikit banget bungkuknya.
segini ke belakangnya. Nah, lumayan. Kemudian bisa muter nggak dia? Muter bisa. Oh betul. Oh tenang. Itu buat kita nanti pasang si baterai di punggungnya. Ya, ke samping. Karena ini engselnya beneran padat guys. Jadi nggak yang loyo-loyo gitu men. Sampingnya. Udah gitu biasa kalau robot dia ada kolor, ini nggak ada kolor. Tuh ini magnet ya, nggak ada kolor, jadi kita kakinya bisa lebih leluasa sampai ke atas men. Nah, dan ini bisa yoga coy. Crimson Typhoon yoga coy. Kuat nggak nih engselnya nih? Oh kuat men. Oke. Enak ya, kalau robot nggak punya kolor itu enak banget. Kemudian lututnya. Oh, kalau kita posisi nutup, pegasnya nggak kelihatan tuh. Tapi kalau kita buka, pegas warna goldnya dia terekspos. Oke. Kemudian ke tulang keringnya, dia bisa gini guys. Jadi lutut satu, tulang kering juga dia bisa gerak men. Nah, oke. Ini kayak kepiting coy. Menarik ya. Nah, kemudian ke kakinya juga sama, ini besinya bener-bener padat sih. Jadi inner frame-nya itu bener-bener full besi guys. Naik turun sama ke samping pasti dia bisa. Oke. Tangan sebelah sininya kita bisa ganti pakai yang ini nih. Ini kita pasang dulu men. Tuh kan tangan jadi 3 men. Kalau kita mau pasang gerigi semuanya bisa cabut, pasang yang gerigi. Kirinya ini bisa pakai gerigi juga guys. Nih caranya nih. Ini sebenarnya dia bisa dibuka nih bagian dada, bagian bawah nih. Ini kayak semacam buat pijakan kakinya gitu kan. Dan harusnya chest plate-nya bisa kita turunin ya. Kita buka, jadi sistem mekanismenya sama kopilotnya, kokpitnya kudunya kelihatan. Harusnya, idealnya, biar lebih keren. Tapi ini nggak bisa guys. Jadi ini mati sih, chest plate-nya mati. Cuma bisa mainin si step-nya ini doang nih. Oke? Nah, lupakanlah itulah. Sekarang kita beralih ke tangan sebelah kirinya. Ini, forearm yang gedenya, ternyata dia ada maksud dan tujuannya. Pertama, forearm yang ada logo Pacific Rim-nya kita tarik sedikit. Oke. Oh. Dia tarik sedikit. Udah gitu, armor pelindung ininya kita buka. Nah. Belakangnya sama, kita buka. Tuh, dia jadi bolong ya, guys. Oke. Udah gitu, lihat nih. Kita buka ininya. Simple aja. Nah, ini bentar lagi bakalan jadi gerigi, guys. Hai. Memang yang bikin robot-robot itu kudu ada begini-begininya sih. Supaya kesannya tuh jadi kelihatan lebih dinamik gitulah. Oke. Nah, lagi nih. Kemudian tinggal kunci. Ini jadi muter lagi guys. Tuh. Ya. Jadi ada 3 gerigi. Di sesi yang terakhir kita bakalan full masukin baterainya. Total 30 guys. 30 baterai yang kita perlukan buat bikin dia nyala dari atas kepala sampai ke base-nya. Jadi soket-soket yang tadi kita masukin baterai 3. Baterainya beli sorangan. Harganya lumayan. Ini dia pakai magnet guys. Oh, kita masukin ke lampu sorot. Oke, masukin. Tutup deh. Terakhir akliriknya. Nah, kayak gini guys. Buat dipasang-pasang di base-nya. Nah, tuh kan. Ini udah gue pasang semua baterainya. Hurung. Dan unlicensed mulai gemetar guys. Yang ketiga, hurung. Dia pasang di samping sini. Oke. Terakhir yang keempat, hurung. Dia nempel di sini. Ini bebas ya, lubangnya dikasih lebih soalnya. Robot memang kalau di center lampu biru efeknya juga dramatis ya. Kemudian sama yang ini dia lampunya lebih ke warna orange tuh. Sama tapi tap-tap pakai magnet. Satu buat di kepalanya, di moncongnya, tinggal kita buka, masukin. Tuh nyala men. Kemudian 2 lagi. Dia buat di turbo bagian atas. Masukin. Dan agak ribet ya, tapi sebenarnya nggak terlalu ribet. Kenapa? Karena dia nempelnya atau nyalain itu pakai
tap. Tutup. Oke, buka lagi satu. Masukin yang ini, kurung. Nah, masukin. Jadi dia nggak terpusat memang ya. Jadi dia satu-satu. Tapi mungkin kalau kita ini nyala nggak dia, coba ya. Oh, keren. Jadi magnetnya itu dia tajam, guys. Tuh. Jadi nggak perlu kita buka baterainya, nyala. Dia nyala langsung. Terakhir adalah si punggung-punggungnya nih. Kita masukin dulu. 1, 2, and then 3. Ini gokil nih, guys. Ya, ini gokil, guys. Sabar, guys. Tutup dulu nih ya. Nah, 1, 2, 3. Tes dulu pakai kepala Optimus. Wah. Terakhir baru efek si api-apinya. Nah, nanti lebih gelap, lebih keren pasti. Nah, oh syah. Ini tajam men soalnya. Nah, oke. Semuanya udah nyala. Tapi memang kalau di filmnya dan juga di stagingnya dia ada LED kecil di sekujur tubuhnya. Ini nggak ada. Jadi di badannya cuma kepala 1, turbo 2 di pundak, 3 turbo di punggungnya. Dan LED di base-nya. Tapi segini aja katanya udah lumayan sih. Dengan harga PO-nya sekitar 4 jutaan dan sekarang ready-nya nggak tahu berapa. Kalian PM di Black Prime Toys. Dapat action figure sekelas ini. License resmi. Pacific Rim, Legendary, kata gue sih ini good job dari Infinity Studio. Puas dengan harga 4 jutaan, kata gue sih puas. Gimmick-gimmicknya, faktor kejutnya, surprise-nya lumayan memukau dan membuat terpesona, men. Abis ini kita bakal lihat pose-pose kerennya. Ya, thank you so much Black Prime Toys, thank you Infinity Studio. Kalian komen suka atau enggak. Ini produk pertamanya, nextnya gue yakin pasti sih komen lah. Gue yakin sih Gipsy Danger, friends. Gue yakin loh. Action figure semuanya Pacific Rim. Keren banget. Enjoy the footage. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.